Hai semuanya, perkenalkan nama saya Adinda Alfirjayasya dengan NIM 0314232021, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Rina Devianti, SS, MPD. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran morfologi bahasa Indonesia yang berjudul derivasional, infleksional, abreviasi, dan perubahan jero. Untuk lebih lanjutnya, yuk simak videonya. Ada 3 pembahasan. Yang pertama, pengertian derivasional, infleksional, abreviasi, dan perubahan jero. Yang kedua, perbedaan bentuk derivasional dan infleksional. Yang ketiga, contoh derivasional, infleksional, abreviasi, dan perubahan jero. Pengertian derivasional. Nah, apa sih derivasional itu? Jadi derivasional ini adalah proses morfologi yang menghasilkan morfem baru dengan cara membentuk kata berdasarkan pola tertentu tanpa memerlukan pemahaman menyeluruh atas unsur-unsurnya. Nah, hal ini seringkali dilakukan oleh penutur secara intuitif tanpa disadari. Pengertian infleksional. Nah, infleksional ini berkaitan dengan perubahan bentuk kata untuk menyampaikan informasi gramatikal. Pengertian abreviasi. Nah, abreviasi ialah proses penanggalan satu atau beberapa leksem atau kombinasi leksem sehingga menjadi bentuk baru. Pengertian perubahan zero. Nah, perubahan zero ini adalah proses pembentukan kata yang mengubah leksem tunggal menjadi kata tunggal. Dalam proses ini terjadi proses perubahan leksem tunggal menjadi kata tunggal. Misalnya nih, leksem makan yang berupa leksem tunggal berubah menjadi kata tunggal makan melalui proses derivasi zero. Selanjutnya masuk pembahasan yang kedua, yaitu perbedaan bentuk derivasional dan infleksional. Nah, ada beberapa nih perbedaan bentuk derivasional dan infleksional. Yang pertama, derivasional cenderung formasi dalam muncul lebih dekat ke stem ketimbang afiks derivasional. Sedangkan infleksional cenderung merupakan formasi luar, muncul lebih jauh dari stem ketimbang afiks derivasional. Nah, yang kedua, derivasional lebih bervariasi namun dengan distribusi yang terbatas. Sedangkan infleksional kurang bervariasi namun dengan distribusinya yang luas. Yang ketiga, derivasional digunakan untuk menetapkan kata-kata dalam suatu kelas dan biasanya mengubah kelas kata. Sedangkan infleksional digunakan untuk mencocokkan kata-kata bagi pemakaian dalam sintaksis tetapi tidak pernah mengubah kelas kata. Masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu contoh derivasional, infleksional, abreviasi, dan perubahan jero. Nah, yang pertama contoh derivasional. Ada 8 pembagian contoh derivasional. Yang pertama, verba denominal berawalan meng. Yang kedua, verba denominal berawalan ber. Yang ketiga, nomina diadjektiva berawalan ke. Yang keempat, nomina deverbal berawalan pe. Yang kelima, verba denominal berawalan per. Yang keenam, sufiks an berawal sebagai penanda nomina. Yang ketujuh, konfiks ke an sebagai penanda nomina. Yang kedelapan, konfiks ke an sebagai penanda verba. Yang kedua, contoh infleksional. Prefiks meng, di, ter, ku, dan kau itu dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai afiks infleksional. Artinya, prefiks-prefiks ini ditambahkan pada kata dasar untuk mengubah bentuk gramatikal tanpa mengubah makna dasar dari kata tersebut.
Dalam hal ini, prefiks infleksional berfungsi menandai hubungan antara subjek, objek, atau pelaku dalam suatu kalimat, khususnya dalam kalimat yang mengandung verba atau kata kerja. Yang ketiga, contoh abreviasi. Nah, contoh abreviasi ini bentuk-bentuk kependekan yang ditemui dalam bahasa Indonesia, seperti singkatan, penanggalan, akronim, dan lambang huruf. Yang keempat, contoh perubahan zero. Derivasi zero menghasilkan perubahan verba, yakni dari kata dasar verba menjadi kata nomina. Misalnya leksem baca yang mengalami derivasi zero sehingga menjadi baca. Kata baca tidak mengalami. Dalam kalimat saya suka baca, kata baca berfungsi sebagai nomina yang menunjukkan aktivitas membaca. Namun baca juga bisa digunakan sebagai verba, seperti dalam kalimat dia sedang baca buku.